Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian dalam pra ibadah ini, di mana kita berada. Mari kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan melihat hati kita. Sempurna
Terpujilah Kau selama-lamanya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengasihimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Tuhan, Kau melihat setiap hati kami, hati umat-Mu yang rindu dan haus berjumpa dengan pribadi-Mu. Biarlah siang hari ini Kau hadir di sini Tuhan, melawat setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami siap Tuhan, kami rindu Tuhan Kau jamah kuasa-Mu. Haleluya. Katakan lebih sungguh lagi, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengasihimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya. Hadir di sini Tuhan, melawat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh datang bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini, ibadah yang kedua. Mari kita beri salam, entah jabat tangan atau simbol ini, salam kasih, salam damai. Satu, kanan kiri, ayo berikan salam kasih, salam damai untuk saudara-saudara seiman yang ada. Puji Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita memulai ibadah kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, saya mengucapkan shalom Bapak Ibu yang ada di sini. Shalom, baik yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Pagi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara kita sepanjang 1 minggu. Dan hari ini adalah hari yang dikuduskan untuk kita bisa berjumpa dengan pribadi Tuhan. Seberapa yang siap, boleh angkat tangannya dan kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian, pulihkan hatiku Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin.
pujian, pengagungan buat Tuhan. Dia layak terima sembah hormat kita. Dia layak terima pengagungan pujian bibir kita. Kebesaran hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami rindu Engkau memulihkan setiap hati kami. Hati yang luka, hati yang sedih, hati yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Siang hari ini kami rindu Engkau melawat kami ya Roh Kudus. Engkau memulihkan kami, membentuk kami menjadi baru. Hati yang penuh dengan dosa, hati yang penuh dengan kesalahan. Tuhan sucikan, Tuhan bentuk kami sehingga kami menjadi manusia-manusia yang menjadikan hati kami sebagai ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Sehingga Engkau anggap layak kami Tuhan untuk menghampiri kekudusan-Mu. Karena Engkau Allah yang kudus, sepatutnya kami kudus di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kuduskan dan sucikan setiap kami, sehingga hati kami pun layak di hadapan Tuhan. Berkata dalam setiap pujian yang kami naikkan bersama-sama, sebab kami percaya ada kuasa, ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan ya. Amin. Haleluya. Amin.
nama Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Mari terus kita tepuk tangan sama-sama ya. Amin. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan-Nya. Amin. Mari tepuk tangan ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan-Nya. Angkat tangannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Juru. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Terus puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dia Yesus Raja kita. Dia Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Mana suaranya Bapak Ibu? Bisa lebih keras lagi? Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, iya, masih tetap semangat memuji Tuhan, silakan duduk. Ya,
tidak ada kata lelah, tetapi yang ada adalah sukacita dari hati kita untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat kisah di firman Tuhan, bagaimana ketika Daud akan dipilih sebagai raja. Kita lihat ada beberapa anak Isai di sana yang mungkin dia memiliki perawakan yang sangat bagus, ganteng, gede, tinggi. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan firman Tuhan, bukan itu, bukan mereka, ada lagi yang lain, ada. Kita lihat di sini, Daud akhirnya hadir, dan di situ dikatakan firman Tuhan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bila pagi hari ini, saya nggak tahu kondisi hati ibu-ibu, bapak-bapak semua di tempat ini, tetapi yang saya yakin, Dia Tuhan yang Maha Tahu, pasti tahu setiap kondisi hati kita semua. Biarlah melalui sebentar nanti persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, melalui perjamuan, mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan atas kita, pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Dia mau menerima saya, Dia mau mengampuni setiap dosa kita semua. Biarlah pujian ini menjadikan satu keyakinan saya dan saudara, Dia Tuhan yang melihat hati kita, dan Tuhan yang akan mengubah setiap hati kita. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu terjadi. Tuhan, biar Kau inilah kami Tuhan di hadapan-Mu. Tidak yang sesuatu pun tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Kau dapati kami semua memiliki hati yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saya rindu hanya jemaat Tuhan saja yang menaikkan pujian ini. Mari naikkan dengan segenap hati kita. Haleluya. Ku tak dapat lupakan. Hanya jemaat Tuhan saja yang menaikkan pujian ini. Mari kita melihat betapa banyak yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih.
jawab setiap pergumulan kita semuanya. Amin. Buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan ditaburkan. Selama ku oh ya, kami memuji Engkau, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami bawa hidup kami untuk kemuliaan-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami. Jamahlah kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengikuti Engkau, menjadi murid-murid yang sejati, yang mau mencintai Tuhan dengan segenap hati kami, yang mau memberi hidup kami untuk pujian, hormat, dan syukur bagi Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Bukalah hati pikiran kami, supaya kami berkobar-kobar hati kami, mendengarkan firman-Mu, menerima kuasa Roh Kudus. Jamahlah kami, karena kami mau menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sepanjang minggu di bulan ini, tema khotbah akan berbicara mengenai kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Injil Matius pasal 13 mulai ayat 44 sampai ayat 46. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu, kalau saya membaca di Injil, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, saya berimajinasi waktu Yesus mengajarkan mengenai kerajaan Allah, dia matanya berbinar-binar. Dia senang sekali tentang ajaran mengenai kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu adalah pusat
titiknya, inti, sentralnya dari pengajaran Yesus Kristus. Menarik sekali. Di perjanjian lama itu bisa diambil contohnya. What is the kingdom of God? Apakah kerajaan Allah itu? Ada ayat-ayat di perjanjian lama yang berkata, kalau mau tahu mengenai kerajaan Allah digambarkan dengan metafora seperti ini. Kalau Tuhan jadi raja, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Serigala kok bisa bersama dengan domba? Padahal serigala itu makannya domba, makannya kambing. Tapi bisa damai. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil dikatakan di kitab Yesaya akan menggiringnya. Anak lembu dan anak singa itu, lembu dan beruang bersama-sama makan rumput, dan anaknya bersama-sama berbaring. Singa makan jerami seperti lembu, anak menyusui, bermain-main. Anak yang cerai susu akan tinggal dekat dengan ular tedung. Wah, ini gambaran mengenai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Istilah kerajaan Allah, the kingdom of God, kratoning Allah, kerajaan surga, kratoning swarga, the kingdom of heaven, itu sama. Penulis Injil Matius memang suka memakai kata kerajaan surga, karena di komunitas Injil Matius kalau orang menulis kata Allah, Allah itu sakral loh. Bahkan orang-orang tempo dulu, rabi kalau nulis Allah, dia baru saja nulis yang lain, dia mau nulis Allah, tintanya dicelupkan yang baru. Betapa sakralnya, pakai tinta yang baru. Tapi di Injil Matius diganti, the kingdom of heaven, kerajaan surga. Yesus sangat suka sekali mengajarkan kerajaan Allah, kerajaan surga. Apakah kerajaan ini artinya sama seperti kerajaan-kerajaan yang dengan sistem monarki seperti yang ada di England? Wah, ada Pangeran Charles, ada istrinya, nanti anaknya yang meneruskan. Apakah seperti di Thailand? Walaupun bukan sebagai penguasa politik, di sana ada perdana menterinya, tapi kalau ribut-ribut, atau seperti di Jepang, ada kaisar, titisan dewa matahari, atau seperti Hamengkubuwono yang ke-10 di Jogja, atau Mangkubumi yang ada di Solo. Tidak, kerajaan Allah itu tidak seperti dinasti politik. Bukan seperti politik dinasti yang sekarang ini diributkan menjelang general election, pemilihan umum. Orang bicara mengenai dinasti politik. Wah, ini perebutan kekuasaan, manipulasi, ini di setel semuanya nanti supaya yang jadi adalah ini. Tidak. Kerajaan Allah itu berbicara Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang menyatakan kasih. Maka lembu, singa, serigala, domba, anak-anak kecil bisa menyatu, karena yang berkuasa bukan diri mereka, tetapi yang berkuasa adalah Allah sendiri yang memerintah, yang berdaulat. Kasih dinyatakan. Perang Ukraina dan Rusia itu bukan simbol kerajaan Allah. Perang Israel dengan Hamas
Palestina. Oh, itu bukan menyatakan kerajaan Allah. Orang-orang Kristen tidak perlu ikut-ikutan perang Palestina, Hamas sama Israel. Itu perang sama-sama mengerikan. Tidak mencerminkan mengenai kedaulatan Allah, tetapi balas dendam. Kamu menyerang perumahan ini, 100 orang masih diculik, beberapa orang dibunuh, sampai 1.700. Serang balik bom, 4.300 sekian mati. Serang, mau di ground zero itu. Tidak usah ikut-ikutan. Itu bukan kerajaan Allah. Tidak usah ikut-ikutan sama seperti yang lain. Lalu membuat digoreng itu menjadi sebuah peristiwa-peristiwa politik. Lalu kita tidak usah ikut-ikutan. Itu tidak menyatakan mengenai kerajaan Allah. Yesus mengajarkan mengenai keratoning Allah. Yesus berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu berbicara mengenai kedaulatan Allah. Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itu Yesus berkata, carilah kerajaan Allah, milikilah kerajaan Allah dalam kehidupanmu yang tulus, yang murni. Biarlah Allah yang berdaulat di dalam hidupmu. Jangan ambisi-ambisimu yang berdaulat. Jangan kedaginganmu sendiri yang berkuasa. Jangan cita-citamu yang paling utama. Jangan ada hal-hal yang lain yang dijadikan menjadi senter. Tetapi kerajaan Allah itu yang harus dijadikan pusat. Manusia ini ya jatuh di dalam dosa. Mereka pikir saya punya pusat hidup. Wah, ini yang paling baik. Saya simpan di hidup saya. Saya pegang. Saya peluk. Tapi bukan pusat yang sejati. Bukan inti yang sejati. Hidupnya tidak lagi menjadi murni dan tulus. Karena bukan kerajaan Allah. Karena manusia dikuasai oleh pusat-pusat yang lain. Bukan pusat kerajaan Allah. Maka Yesus mengajarkan kita tentang perumpamaan. Tentang orang-orang yang mencari harta karun. Mencari mutiara-mutiara. Bapak Ibu pasti senang kalau nonton film yang soal treasure, harta, pencari harta, ya. Salah satunya film Indiana Jones. Di salah satu filmnya, orang-orang Indiana Jones ini seorang arkeolog. Dalam satu filmnya ada tabut Allah, ada kerubim. Tabut Allah itu sudah sejak zamannya Musa. Israel pernah dibuang Babilonia ke Suria. Tapi tabut Allah ini masih disimpan. Israel pernah dikalahkan oleh Greek Yunani. Tahun 70 pernah dihancurkan bait Allahnya oleh Jenderal Titus. Dibakar semua Yerusalem. Tapi tabut ini masih disimpan. Tabut ini isinya kerubim, ditutup. Orang-orang mencari tabut ini. Kalau tabut ini bisa ditemukan, di dalamnya ada misteri loh. Di dalamnya ada rahasia. Kalau kita bisa melihat tabut ini, kita bisa punya power, punya kekuatan. Apa yang kau mau bisa dikabulkan. Maka tabut ini dicari oleh Nazi Hitler, pemerintahan Hitler. Tapi Indiana Jones ini juga mencari tabut ini. Ini kekuatan militer. Kekuatan militer Hitler pada waktu itu di film ini dikatakan, kalau saya bisa menemukan tabut perjanjian Allah ini, tabut yang dimana ada kerubim di dalamnya, saya
Hitler akan berkuasa, Jerman akan menjadi maju. Siapa yang bisa mengalahkan Jerman pada waktu itu? Tidak ada. 5 juta orang Yahudi dibantai. Ada pembunuhan yang besar kepada orang-orang Yahudi. Semakin ingin berkuasa Hitler, suruh anak buahnya cari itu tabut itu. Itu tabut yang penuh kuasa. Itu tabut ada kekuatan ilahinya. Dia berlomba mencari, yang satu mencari untuk ini harus disimpan, dijaga dengan baik, disimpan di museum dan menjadi catatan-catatan sejarah pembelajaran, menjadi benda yang sakral. Tapi yang satu nyarinya, ini kalau kita punya harta ini, kodak ini, tabut ini, kita menjadi sangat berkuasa sekali. Maka di dalam film itu orang-orang berlomba mencari tabut itu. Kerajaan pemerintahan Hitler mencari, akhirnya ditemukan tabut itu. Waktu tabut itu ditemukan, apa yang terjadi? Tabut itu dibuka. Waktu dibuka keluarlah kuasa-kuasa yang begitu besar, begitu dahsyat, angin begitu besar. Wadah seperti digambarkan ada malaikat-malaikat yang terbang kemana-mana. Dan orang-orang yang melihat tabut itu akhirnya hancur. Dipikir harta itu, tapi hatinya tidak tulus, tidak murni. Dan film mengenai harta yang luar biasa itu sangat menarik. Harta yang dicari oleh semua orang. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti harta yang terpendam yang sangat berharga, mutiara yang sangat berharga sekali. Kisah pertama tentang pencari harta di ladang. Temukan enggak ya? Ada hartanya enggak? Mutiara, pedagang mutiara. Mana mutiara yang baik? Tentu orang ini pencari harta nih telah berusaha sekian lama untuk melakukan pencarian di sana sini, mencoba menemukan, dan itu ketika ditemukan harta, wah ini bukan yang utama ini. Ditemukan mutiara, wah tidak sekemilau yang saya harapkan. Dia cari terus. Para pencari harta ini belum menemukan hidup yang betul-betul puas, sejati, tulus, murni. Mereka cari terus menerus. Ada loh orang-orang yang mencari, yang dipikir harta. Dia pikir itu harta, dia simpan di dalam itu. Tapi bukan harta yang sejati. Di Solo setiap hari, apalagi bulan-bulan tertentu, bis dari luar kota ada plat nomor Sragen. Kemarin saya lihat, wih, plat nomornya F, Bogor. Pergi ke sana, ziarah, cari. Jumlahnya saja tidak saja ratusan, tapi ribuan orang. Bis begitu banyak. Padahal jalannya sempit. Kadang-kala kalau pas papasan di tikungan, wah sulit sekali. Harus mundur sedikit atau harus kondektornya turun di aba-aba, jangan sampai senggolan. Tapi orang-orang di dalam itu mencari terus. Pergi ke tempat itu, pergi ke tempat yang lain. Cari kepercayaan yang bisa dipegang. Cari ilmu ini, pengen ketemu orang yang pinter, pengen ketemu orang yang sakti. Aku tidak puas sama kepercayaan ini, aku tidak puas sama keyakinan ini. Orang Jawa bilang, jalan menuju ke Roma itu banyak jalan. Karena banyak jalan, coba cari di lekuk gunung. Coba cari di ujung pantai yang ada karangnya yang besar.
Coba cari di tengah hutan, tempat-tempat. Dicari terus, tapi tidak pernah puas. Gelisah hidupnya, gundah gulana, penasaran, belajar ilmu ini, belajar kesaksian itu, pergi ke petilasan ini, pergi ke petilasan itu, pesanggrahan ini, pesanggrahan itu. Tetapi hidupnya masih ada sesuatu yang kosong. Pergi ke lereng gunung ini, ke lereng gunung itu, kepada guru-guru yang sakti mandraguna, kepada orang-orang yang pernah mati, yang dulu sakti. Pergi ke situ, bisa datang sebentar, pergi ke tempat yang lain lagi. Mereka pikir, saya pasti dapat sesuatu. What are you looking for? What are you looking for? Apa yang kau cari? Ini yang ku cari. Tetapi bukan yang sejati. Bukan yang inti. Oh, saya merasa menemukan ini loh. Saya dapat ini. Tetapi bukan yang betul-betul kebenaran. Akibatnya bayang-bayang kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Saya pengen kuasa ini supaya saya bisa mengamankan anak saya untuk selanjutnya bisa memimpin. Saya punya keinginan memiliki ini. Orang Yunani bilang manusia itu pengennya mencari pusat-pusat apa? Yang pertama namanya fame, popularitas. Kalau saya populer, saya jadi artis, jadi aktor, wah semua pada saya. Yang kedua, kata filsuf Yunani, orang pengen carinya tentang power, kuasa. Ini harus tak teruskan ini. Harus terahnya harus ke terah saya. Kuasanya saya harus tambah. Ada yang ketiga yang manusia ingin jadikan pusat apa? Mamon, cinta uang, bekerja sekeras-kerasnya, banting tulang, bisnis itu dan itu, mamon banyak. Saya mau jadikan pusat itu. Yang keempat, ada yang dijadikan pusat status sosial saya. Saya kan sudah berpendidikan tinggi. Saya punya status sosial, saya pejabat loh. Saya eselon ini loh. Itu mau dijadikan pusat. Tetapi itu bukan pusat-pusat yang sejati. Manusia yang berdosa dipikir popularitas itu pusatnya, dipikir power itu pusatnya, dipikir mamon itu tujuan akhirnya, dipikir status sosial itu adalah yang paling aku rindukan. Tidak, Yesus berkata ada harta loh. Harta, satu harta. Harta ini harta terpendam. Harta ini mutiara. Ada loh harta yang sangat berharga, harta yang abadi, harta yang sangat penting, yaitu seperti yang dikisahkan di dalam perumpamaan ini, harta terpendam mutiara yang ada. Ini menggambarkan tentang pencarian dalam kasih anugerah Allah. Dan pencari harta itu akhirnya menemukan harta yang berharga. Mereka dikatakan bersukacita. Harta itu adalah Kristus. Sebelum engkau menemukan dan ditemukan oleh Kristus di dalam hatimu, ingat baik-baik, engkau tidak akan puas hidupmu. Kau tidak bisa menggantikan Kristus dengan apapun juga. Kau pikir di luar Kristus harta-harta yang ada. Tidak. Harta yang paling berharga, kerajaan Allah. Tuhan, Engkau berdaulat penuh atas hidupku. Engkau memerintahku. Kita boleh menjadi pedagang yang sukses. Manajer yang baik. Punya profesi yang baik. Oh, itu puji Tuhan.
Kita bisa menjadi pebisnis yang tangguh, yang bisa mengembangkan diversifikasi usaha, macam-macam. Kita boleh menjadi pejabat yang terus merangkak sampai ke eselon tertinggi. Tapi kalau semuanya ini, kalau seluruhnya ini tidak ada kerajaan Allah, tidak ada kedaulatan Allah, lalu kita menjadikan yang pinggir-pinggir itu ditarik menjadi pusat. Kita tidak sadar, kita pikir ini loh pusatnya, ini loh intinya. Tapi kau membuang Kristus, kerajaan Allah itu. Maka kerajaan Allah itu kerajaan yang penting sekali. Kalau diberi kuasa untuk memimpin, visinya kerajaan Allah. Diberi keberhasilan, visinya kerajaan. Kalau aku sakit penyakit dan belum sembuh-sembuh Tuhan, aku ini melihat kerajaan Allah. Aku percaya tentang kerajaan Allah. Engkau yang berdaulat atas hidupku. Engkau yang berkuasa atas hidupku. Bukan aku sendiri yang berkuasa. Bukan pusat-pusat yang kecil ini yang berkuasa. Engkau yang berkuasa Tuhan. Walaupun aku tahun ini, menjelang akhir tahun ini, rugi. Karena ini tak apa-apa. Tuhan, Engkau yang berdaulat. Masih ada hari esok. Masih ada hari esok. Walaupun ada orang yang pengen menjadikan kita tersandung, terjatuh, tak apa-apa. Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berkuasa. Kamu akan tetap di situ. Tidak ada satupun yang akan mengganggumu. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa. Tuhan, anakku di luar kota bagaimana Tuhan? Aku mau punya rencana ini dan tidak apa-apa. Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau berdaulat seberhasil apapun. Sesulit hidupku. Begitu banyak pergumulan-pergumulan. Engkau yang berdaulat Tuhan. Engkau lah yang berkuasa. Engkau saja yang menguasai hidupku. Hidupku ada di dalam pelukanmu. Maka kerajaanmu ya Tuhan, kerajaanmu lah yang datang. Aku mau bekerja keras dengan takut dan gentar. Kerajaanmu yang memimpin. Aku mau melayani dengan sungguh-sungguh. Walaupun cemooh datang dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oh, tapi aku mau melayani Engkau. Kerajaanmu itu, aku tidak mau kuasa duniawi, kuasa politik, kuasa ekonomi, kekuasaan apapun, pusat-pusat apapun. Christ is enough. Kristus adalah cukup bagiku. Aku tidak mau terjebak dengan apa-apa yang dijadikan harta, tetapi ternyata bukan harta yang paling utama. Anak-anak muda, engkau pasti pernah menonton film yang judulnya End Games, ya. Pertandingan akhir. Diceritakan aktor yang antagonis namanya Thanos. Dia ingin menguasai alam semesta. Caranya bagaimana menguasai alam semesta? Dia kumpulkan batu akik yang bisa menguasai ruang dan waktu, bisa menguasai angin, bisa menguasai pergerakan kosmos, bisa mengambil nyawa seseorang dengan gampangnya. Memang beberapa pahlawan dikalahkan sama Thanos, Spider-Man, terus yang bisa masuk di dalam ruang dan waktu dikalahkan. Thanos, dia jadikan pusatnya kuasa itu segala-galanya. Dia bisa menihilkan alam semesta ini, meleburkan alam semesta ini. Tidak peduli, pokoknya saya harus punya power itu, saya punya kuasa itu. Salah satu kuasa yang harus dimiliki adalah sebuah akik tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus membunuh anaknya perempuan. Bunuh anakmu perempuan, kamu punya power ini. Anaknya yang perempuan, yang sudah gadis, disuruh berdiri di pinggir jurang. Dan dia menutup hati nuraninya sebagai bapa. Orang kalau
pusat-pusat lain itu menjadi inti hidupnya sudah kacau. Maka dia dorong anaknya perempuan itu jatuh ke jurang dan mati. Dia punya kekuatan yang lain lagi. Tapi di akhir film itu dia pun hancur lebur. Hidupnya kacau balau. Yesus berkata kepada kita, sudahkah engkau menemukan harta yang terpendam itu? Mutiara itu melalui Yesus Kristus. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu adalah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus membawa kita kepada Bapa. Yesus Kristus menolong kita memperoleh kuasa Roh Kudus. Yesus Kristus, melalui Dia kita mengenal Allah Trinitas yang agung. Aku mengenal Bapa, rencana Bapa, kedaulatan Bapa, kuasa Roh Kudus. Aku mau mengarungi hidupku, kerajaan Allah ada di dalam hidupku. Aku tidak mau hobiku menjadi pusatku, keinginanku menjadi pusatku, orang yang lain menjadi pusatku, benda-benda tertentu menjadi pusatku, uang menjadi pusatku, kuasa, jabatan, apa saja menjadi pusatku. Tetapi aku mau kerajaan Allah menjadi pusatku. Tuhan Kristus Yesus menjadi pusatku. Aku melihat kepada Kristus. Melihat kepada Kristus. Melalui Kristus aku mengenal Bapa. Melalui Kristus aku tahu mengenai kuasa Roh Kudus. Bukan diriku lagi yang memimpin. Bukan pusat-pusat yang lain lagi yang memimpin. Tetapi Kristus saja yang memimpin hidupku. Yang memerintah hidupku. Dan aku menyerahkan hidupku di dalam ketulusan. Di dalam kemurnian. Sudahkah kita menemukan harta yang terpendam itu? Jangan-jangan ada pusat-pusat yang lain. Ada harta-harta yang lain. Tetapi harta-harta itu bukan pusat. Mata kita tertutup. Bukan pusatnya ini. Yesus pusatnya, kerajaan Allah. Sudahkah kita menemukan kerajaan Allah? Kratoning Allah. Kratoning swarga. The kingdom of heaven. The kingdom of God. Sudahkah engkau seperti dua pencari itu? Mereka menemukan harta di suatu ladang. Wah, ditimbunya lagi. Pulang, jual semua. Pokoknya aku harus punya ini. Yang satu pedagang mutiara. Wah, gak ada mutiara seperti ini. Tapi mutiara ini mahal. Gak apa-apa. Ya, jual sekali. Yang penting saya punya mutiara dan harta yang terpendam. Ada banyak orang-orang Kristen meminggirkan Kristus di dalam hidup. Mengkompromikan Kristus, tidak mengutamakan Kristus yang membawa kita kepada Bapa. Tidak lagi Yesus yang paling utama. Tetapi ada hal-hal yang lain di dalam hidup kita tanpa kita sadari kita sudah terjebak di sana, terjerumus di sana. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Milikilah kerajaan Allah dalam kasih karunia Allah. Punyailah kerajaan Allah itu. Kamu harus menemukan harta yang sejati. Christ is enough. That is enough. Kalau aku sudah punya Kristus, aku tidak mau cari tempat ini, tempat itu, petilasan ini, petilasan itu. Tidak mau cari pesanggrahan ini, tidak mau cari orang pintar ini, orang sakti ini, benda-benda sakti ini, benda-benda.
Christ is enough. That is enough. Kristus adalah cukup. Dialah kerajaan Allah yang membawa kita untuk belajar bagaimana daulat Allah, kuasa Allah memerintah di dalam hidup kita. Sudahkah kita menemukan itu dalam kasih anugerah? Atau ada hal-hal yang lain yang lebih penting sekarang ini, yang lebih utama di dalam hidupmu? Dan kau tidak berkata Christ is enough. Kau berkata pusat yang lain. Kau begitu bangga, kau begitu puas. Tapi kebanggaan kita tentang itu semu. Kepuasan kita tentang hal-hal itu semu. Maka Tuhan berkata, milikilah harta yang terpendam, mutiara-mutiari yang indah. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Singer boleh maju ke depan, nanti perjamuan kudus juga boleh ikut bernyanyi juga. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pemain, ku mau cinta Yesus. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Tuhan kau berdaulat. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, aku anakmu, layakanlah sesuai dengan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Biar musik saja. Sekarang tutup matamu dan berdoalah secara pribadi. Apakah pusat hidupmu sekarang ini? Dan Tuhan mau supaya pusat hidup kita adalah kerajaan Allah, kerajaan surga. Tuhan mau panggil kita. Dia mau pulihkan kita kembali karena Dia mengasihi kita. Bisa saja kita salah jalan. Kita ditipu oleh situasi keadaan. Tapi Tuhan mau supaya kita kembali kepada kerajaan. Tuhan mau supaya kita diperbarui. Sekarang saya mau berdoa. Semua tutupkan mata, pejamkan mata. Siapa yang mau didoakan, angkat tanganmu yang mau dipulihkan hidupnya kembali. Tuhan, aku mau kerajaan Allah datang kepadaku. Tuhan, aku mau Engkau pulihkan. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Jamalah ya Tuhan. Jamalah tangan. Engkau melawat anakmu satu persatu. Melawat dengan cinta dan kasih-Mu.
Jamahlah ya Tuhan. Tuhan, ada anakmu yang mengangkat tangan. Hamba-Mu berdoa untuk anakmu yang mengangkat tangan. Jamahlah, lawatlah. Jamahlah Tuhan, mereka mau kembali kepada kerajaan Allah. Mereka mau hidup, mereka berseru kepada Allah. Lawatlah ya Tuhan, jamahlah anakmu yang mengangkat tangan. Terpujilah nama-Mu dalam segala situasi, segala permasalahan hidup. Engkau yang berdaulat penuh, berkuasa penuh atas hidup dan mati. Engkau yang berkuasa, jamahlah anakmu yang mengangkat tangan. Terpujilah nama-Mu, lawatlah, lawatlah, lawatlah. Terpujilah nama-Mu. Turunkan tangan Bapak Ibu sekalian. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Pak Diki akan maju untuk berdoa. Ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami terima Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu adalah kebenaran. Dan melalui firman-Mu Tuhan kami kembali diingatkan bahwa Engkaulah Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan Allah adalah satu-satunya pusat Tuhan kehidupan kami Tuhan. Mungkin Tuhan saat ini jika kami masih dikuasai oleh pusat-pusat duniawi Tuhan. Seperti popularitas, status sosial, bahkan kekayaan kami masih menguasai kami Tuhan. Oh Yesus, kiranya Engkau tolong kami, Roh Kudus yang akan menuntun kami Tuhan. Roh Kudus yang akan terus menuntun kami sehingga kami dapat terus fokus Tuhan bahwa kerajaan Allah adalah pusat kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, karena Engkau telah menyediakan tempat bagi kami semua setiap anak-anak-Mu Tuhan di kerajaan Allah, kerajaan kekal-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, meteraikan firman ini ke dalam hati kami Tuhan. Dan jika sebentar Tuhan kami akan menikmati persekutuan dengan darah dan tubuh-Mu melalui perjamuan kudus, kiranya Tuhan yang pimpin Tuhan. Itulah Tuhan doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Jikalau ada yang belum menerima, boleh mengambilnya dan majelis bisa menolongnya. Mari kita nyanyi pujian, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagimu? Maka kau jadi anggur yang tercurah bagimu. Maka kau jadi saksi memberitakan Injilku, maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melayani Injilku, melayani, mengasihi
murid-murid sedang makan bersama Yesus. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Kemudian dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Bapak Ibu majelis dan hamba Tuhan, saya undang ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat roti. Kita angkat roti. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang tercapik-capik, yang menderita karena kita. Dia mati atas dosa-dosa dan pelanggaran kita. Inilah adalah obat yang kekal bagi hidup kita. Mari kita memecah-mecahkannya dan kita makan. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan. Mari kita mengangkat anggur. Tanganmu yang kiri tempelkan tubuhmu yang sakit. Tempelkan hatimu mungkin yang terluka. Imani bahwa Tuhan memberikan perjamuan kudus ini bukan hanya untuk hidup yang kekal, tetapi kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Kalau ada tubuhmu yang sakit, tempelkan tangan kirimu ke bagian tubuh yang sakit. Tuhan menyembuhkan jiwa dan menyembuhkan tubuh kita juga. Inilah darah Kristus, darah yang menghapus dosa-dosa dunia. Injil yang berkata, lihatlah anak domba Allah itu, dia yang menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Dia yang membersihkan hidup kita. Dia yang menjadikan kita tahir kembali. Dosa-dosa kita diampuni, pelanggaran-pelanggaran kita disucikan kembali kalau kau menerima anggur ini dengan sepenuh hatimu. Hidupmu, tubuhmu dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita menerima roti dan anggur, dengarlah perintah Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, majelis dan hamba Tuhan boleh kembali.
Kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kami hadir mengikuti ibadah di tempat ini. Kalau ada silakan Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri, nanti kami akan menyambutnya. Ada? Oh ya, selamat datang dan selamat bersekutu bersama. Ada beberapa penekanan yang saya sampaikan di warta jemaat ini. Selain ini Bapak Ibu bisa perhatikan di warta elektronik maupun cetak. Minggu tanggal 19 November kita doakan untuk pendewasaan TP Kolombo. Kita mohon doa untuk acara ini supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu kemudian upacara pernikahan gereja ini setelah diumumkan 2 minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan upacara pernikahan gereja ini antara Saudara Rian Adrian Chandra dan Saudari Stella Apvia Purwanto. Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023. Nanti yang akan memberkati adalah Pendeta Elisa Samuel Catur Sutiono. Lalu akan dilaksanakan upacara gereja antara Saudara Buddha Andri Wardana dan Saudari Lydia Sistanto hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 oleh Pendeta Yonatan Kristiono. Tadi pagi hadir. Hari ini jam ini sudah tidak ada ya. Ya. Berita ini akan diumumkan mulai tanggal 5 November. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Pendeta Lukas Sutresno paling lambat tanggal 19 November. Harap jemaat maklum. Kelas bimbingan pranikah bagi jemaat yang merencanakan menikah tahun 2024 diharapkan segera menghubungi Bapak Lukas Sutresno untuk selanjutnya akan diberikan penjelasan dan pengarahan serta dapat mengikuti bimbingan pranikah. Mohon dapat diperhatikan dengan serius agar dapat menempuh semua prosedur dan persyaratan pernikahan sehingga dapat dilayani dengan baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Berita kelahiran: telah lahir dengan anugerah Tuhan anak Jasiel Niko Mulyono, putri pertama, anak pertama dari Bapak Eko Mulyono dan Ibu Miranda Monika. Kami menyampaikan selamat atas kelahiran putri pertama Bapak Ibu Eko Mulyono. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, informasi baptisan air dukung dalam doa untuk ke-12 saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air besok pada hari Rabu 6 Desember 2023 jam 4 sore. Apabila ada keberatan yang sah, mohon disampaikan kepada Pendeta Elisa Samuel paling lambat Minggu tanggal 19 November 2023. Harap maklum. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan sendiri melalui warta jemaat ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Mingus. Oh, lupa. Iya, bagi jemaat yang berulang tahun, silahkan bangkit berdiri. Ada yang di atas, yang di bawah. Oh, ini depan, Pak. Ada lagi? Tidak ada.
Ya, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Engkau sudah menambahkan usia di tengah kehidupannya, kiranya Engkau memberkati apapun yang saat ini menjadi pengharapan, cita-cita, bahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan memimpin dan menolongnya. Terpujilah Tuhan, Engkau senantiasa memberi sehat, Engkau memberi sesuatu yang terbaik bagi anak-anak atau jemaat Tuhan yang saat ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah selesai ibadah kita pada hari ini, tapi jangan lupa ibadah yang sejati kita lanjutkan Senin sampai Sabtu di dalam hidup kita sehari-hari. Perjamuan kudus yang sudah kita terima, firman, puji-pujian, mari nyatakan di dalam hidup kita. Lanjutkan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk persembahan yang jemaat bawa. Persembahan yang sejati adalah tubuh kami, hidup kami yang kami serahkan kepada Tuhan. Dan juga berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan atau yang belum. Tuhan sertai, bukakanlah tingkap-tingkap langit. Berilah mereka berkat-berkat, rezeki-rezeki yang baru, satu minggu yang akan datang, semangat yang baru, kerja keras yang baru, ide-ide yang baru, cita-cita yang terus dipupuk dan dinyatakan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Terutama kami berdoa secara khusus untuk Ibu Ong. Tuhan berkati, kuatkan hidupnya. Biarlah imannya terus bersinar. Kami berdoa juga untuk para lansia yang ada, yang terbaring di tempat tidur, yang kami tidak sebut satu persatu. Tuhan, kuatkanlah mereka. Belas kasihan-Mu datang untuk mereka. Berilah penghiburan, kekuatan. Selamatkanlah mereka ya Tuhan. Dan juga untuk anak-anak-Mu yang sakit yang lainnya. Tuhan, Engkau yang menolong, memberikan kekuatan, pengharapan dan penghiburan kepada anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan. Jamahlah mereka satu persatu dan sembuhkanlah. Kami berdoa untuk kota kudus ini. Tuhan berkati supaya kota ini aman, dilindungi dari yang jahat. Orang-orang di dalamnya dapat senang, bersuka cita, melakukan kegiatan termasuk pergi ke gereja dengan leluasa. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami menjelang tahun politik yang semakin panas. Kami tahu bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memerintah, yang berkuasa. Bangkitkanlah pemimpin yang baik ya Tuhan. Jangan biarkan pemimpin yang jahat memerintah Indonesia. Berikanlah keamanan, keadilan, berikan damai sejahtera-Mu. Biarlah lawatan-Mu nyata untuk kota ini, untuk bangsa dan negara ini, untuk anak-anak-Mu yang tinggal di kota ini, yang berkeluarga, anak-anak muda yang memulai masa depan yang baru. Tuhan berkati satu persatu apa yang mereka kerjakan. Tuhan sendiri yang menjadikan mereka berhasil. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tangan-Mu. Dan sekarang pulanglah. Lanjutkan aktivitas-Mu. Terimalah berkat dari
Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan memberkati kita semuanya. Langit dan bumi. Tuhan, sebab Dia juga